Allahu Akbar. Inyong Radio, radione Inyong. Jumantoro ing kekono lumantar gelombang AM angsal sekon songo. Inyong Radio, radione Inyong. Kita itu subscriber ngajak jarang di ini kalau dia tiga dua satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan saya Angga Sumomiharjo, kembali hadir di ruangan Anda. Lagi ada di ruangan menyapa jenengan semuanya yang tansih nyawiji di gelombang AM 549 Inyong Radio, radionya Inyong. Punten yang menunggu Banyumasan. Kali pulau lagi di acara rekomendasi masih seputaran bisnis ya, karena bagaimanapun juga banyak di antara kita yang berbisnis, punya usaha, entah itu usahanya kecil maupun besar. Nah, kita kasih acara rekomendasi itu biar jenengan semua yang punya usaha bisa meningkat dari segi ilmu, bagaimana cara yang menaikkan omset, ataupun sekedar hanya dapat inspirasi dari berbagai kalangan yang ternyata usahanya kok sama tapi bisa lebih baik. Tentu saja saya nggak di sendirian, ditemani oleh Kang Acai. Selamat pagi, assalamualaikum Kang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bisa bertemu kembali dengan Radio Inyong. Banyak yang kangen kayaknya. Boleh nanti di waiting list ya, di list. Benar. Kita masih sebelumnya untuk jenengan semua sedikit intermezzo, kalau Bang Acai ini adalah pendamping UMKM untuk Kominfo dan Jabar Juara ya. Yang kali ini sedang lagi banyak event ya. Wow, bulan Juni aja bisa kelihatan nih time schedule dari awal hingga akhir Juni luar biasa. Di antaranya pelatihan untuk apa aja ya Pak? Siap, boleh kita cerita ya. Boleh. Mudah-mudahan nanti bisa lebih panjang lebar lagi. Baik rekan-rekan semua, alhamdulillah hari ini bisa bertemu kembali dengan teman-teman di Radio Inyong 549 AM dan di Kominfo. Kalau teman-teman nanti bisa lihat dari YouTube-nya Info Today Podcast. Di sini saya lagi pakai rompi birunya dari fasilitator Kominfo 2022 ya, dari Yo Green Light-nya. Nah, di bulan Juni kita sudah mulai, dan bahkan sebenarnya saat kita live siaran radio ini Mas Angga, ini sebenarnya laptop juga lagi nyala nih untuk Zoom. Zoom-nya memang padat, jadi bisa dari pagi sampai siang lah ya. Bahkan sore atau malamnya juga ada meeting koordinasi dengan fasilitator. Kenapa? Karena memang di bulan kedua ini para peserta program UMKM Kominfo yang kita pengen targetkan 30.000 UMKM di 13 kota destinasi ini mendapatkan pertama adopsi digital yang maksimal ya. Artinya mereka sudah mulai terbiasa dengan hal-hal yang berhubungan dengan aplikasi digital yang tujuannya apa? Nantinya mereka dimudahkan untuk menaikkan brandingnya, marketingnya, si produk usaha mereka. Yang pertama, gimana caranya menggunakan media sosial untuk berjalan online. Nah, dari hal yang seperti ini kita bisa melihat ada levelingnya. Leveling UMKM itu ada yang beginner, ada yang adapter, ada absorber, sama yang leader gitu Mas Angga. Jadi kita bisa klasifikasi ada 4 level itu. Nah, teman-teman UMKM ada di level yang berapa? Tapi saya pengen cerita dulu mengenai kegiatan kita ya. Di bulan Juni sebenarnya padat merayap
ada yang dari UMKM juaranya. Kita berbagi waktu untuk offline, pembukaan juga ya, pembukaan UMKM juara juga sudah kita laksanakan tempo hari ya, di bulan Juni kemarin, dibuka juga oleh Kepala Dinas, diwakili oleh Pak Sekdis, Pak Zikri, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kota Depok. Acaranya di Balatkop ya, di Balatkop dihadiri oleh 135 peserta, disiarkan juga di YouTube, kemudian juga diulang di Radar Depok, di Instagram dan lain-lain. Tujuannya apa? Agar UMKM juara gaungnya juga di tingkat kota Depok punya perhatian lebih. Dan juga tujuan daripada UMKM juara selama 4 bulan pendampingan itu lebih ke arah profiling bulan 1, 2, 3, 4 ada apa sih dari UMKM-nya, ada kenaikan omset apa yang bisa kita sinergikan. Itu UMKM juara. Bagaimana dengan Kominfo? Kominfo juga berbagi waktu, schedule juga gitu rekan-rekan, untuk kita juga ada namanya meeting basecamp ya, di basecamp Kominfo di Bedahan Sawangan ya. Itu ada pertemuan yang kita bagi menjadi 3 periode, pagi, siang, sore. Nah, UMKM-nya mungkin tidak semuanya untuk bisa hadir di acara offline ya, tetapi kita ingin memberikan semacam chemistry gitu loh. Ini loh yang mau kita bagikan kepada UMKM, adopsi digital. Walaupun sekarang lagi gencar, sampai Agustus adalah pelatihan via Zoom online. Nanti siang itu untuk peserta itu ada aplikasi Gojek ya, kalau nggak salah. Jadi teman-teman bisa dimaksimalkan untuk teman-teman yang bisa produknya hadir di GoFood gitu. Nah, itu bisa nanti tanya jawab yang kencang supaya ada solusinya lah untuk bisa memaksimalkan usahanya. Dari berbagai macam rundown acara ini, di tengah-tengah bulan Juni juga aktivitas fokus kita itu kita ke Tasik kan. Oh iya benar. Kita 3 hari studi Iya, banding benar, gitu ya. Dan dalam rangka memang sebagai pelaku usaha industri kreatif kita juga belajar dari orang-orang yang sukses. Betul. Ya. Contohnya dari Bu Ani ya, The Lemony Owner yang sebulannya 4M, luar biasa. Iya. Saya nggak Gimana speaker loh. insight-nya? Kan, dari Delimoni sendiri itu corporate-nya hanya CV. CV CV kan masih di bawahnya PT ya. betul, kita main Cuman di dia rumah. omsetnya itu udah luar biasa lah. Bisa Ya karena reseller itu tiga, ribuan ya. betul, 3M 1 bulan. Ya itu Dalam semua artian itu. yang kita adopsi adalah gimana caranya dia bisa sebanyak itu. Betul, ada strategi apa yang Ada strategi. bisa kita copycat. Copycat Betul. itu kita adopsi, kita ATM sesuai dengan dari kondisi kita sendiri gitu. Ya, yang jelas sih waktu Delimoni itu kalau untuk jalanin usaha ya ada jatuh bangunnya. Itu yang nggak bisa instan. Dan jatuh bangun aku mengejarnya itu. Ya, Target, omset, ujung-ujungnya nanti net profitnya berapa sehingga teman-teman bisa merasa nyaman dengan usahanya. Di acara kita, karena saya juga wakil ketua Asosiasi Industri Kreatif Kota Depok ya, di sana juga kita melihat juga, berkenalan juga sama pejuang tangguh ya, bahan baku jalan tol tuh pasir Ya. luar biasa, itu dermawan banget Pak Haji Endang Uta, salam dari kami. ya betul. Siapa tahu bisa bersilaturahmi. Jadi lagi ya. waktu kita studi banding ke Tasik itu, jadi ada 2 model bisnis yang berbeda jauh, Sangat berbeda jauh. ya kan? Yang satu main ke produk kesehatan, yang satu lagi main ke konstruksi. Konstruksi. Dia ngambil apa namanya ya? Nggak ada reseller tuh kan ya, Alam konstruksi ya. apa sih namanya, dia mainnya Pengelolaan bahan baku alam. pengelolaan, pasir, pengelolaan bahan baku alam. Iya. Betul. Dua-duanya kita bisa belajar adalah yang pertama manajemen skill untuk yang Delimoni ya. Saya bilang manajemen skillnya bagus. Bagus. Hitung-hitungan yang bagus sehingga dia punya banyak reseller. Yang kedua untuk yang pengusaha Pak Haji Daeng, Pak Haji Endang Uta. Pak Haji Endang Uta itu lebih ke berani dengan relasi.
berani dengan relasi, dan beliau memang memulai awalnya katanya juga dari Nol ya masih juga. kecil juga, iya. Iya, nol juga. Jadi yang punya kesamaan adalah dua orang ini, owner dua orang ini, mereka memulai usahanya memang dari susah. Pejuang Jadi tangguh, sudah banyak jatuh bangun. Itu aja sih yang di segmen pertama yang bisa kasih tahu ke jenengan semuanya. Kemudian Pasti ya emang kalau pejuang itu, pengusaha itu ya mesti berjuang lah memang. ditambah lagi yang kita main ke batik Ahmesa. Ya, itu nanti sebelum juga ke batik. Itu juga dari awal kan. Betul, kita lihat proses perjuangannya. Nah, dari teman-teman semua, kan sekarang ini udah bulan Juli ya. Kalau kita ngeliat dari timeline, berarti kan teman-teman juga pengen punya tujuan nih. Saya pengen punya usaha ya. Itu baru bicara pengen, ini kita sedang proses menuju gimana cara memulainya, apa yang membuat produk kita dibikin tertarik gitu loh. Orang mau beli, alasannya apa? Segmentasinya di mana? Nah, itu nanti bisa lebih kita kupas lebih dalam lagi kali ya Mas Angga ya. Boleh. Ya, karena kalau kita lihat dari sekarang menuju PPKM level 2 sih. Iya, Nah, iya. Saya sedikit menghimbau Iya, masker pakai lagi tuh. ya, mulai karena di Jakarta, Depok udah mulai naik lagi nih. Betul. Cuman tidak perlu dibuat khawatirkan lah ya. Asal jenengan semuanya itu pola hidupnya sehat, kemana-mana ya hati-hati, minum vitamin, Betul. Jangan lengah lah ya. minum Devo, minum madu hitam ya nggak? Betul, Insya Allah Bang. sih aman. Atau tinggal datang ke sini kalau mau pesan juga nggak apa-apa. betul. Oke, Kang Ecai, kita Siap. cut dulu ya. Oke. Kita akan kembali lagi di segmen kedua. Kita akan banyak ngobrol-ngobrol tentang apa sih ini. Kita mau ngomongin manajemen by objective. Manajemen by objektif, iya. Target. MBO, sistem Iya. perusahaan yang berorientasi pada hasil. Oke. Apa itu? Betul. Nanti kita akan bahas di segmen kedua. So, jangan kemana-mana, tetap di AM 549 Nyong Radio, radionya Inyong. Oke. Lima 549 AM Inyong Radio, radionya Inyong. Rekomendasi kembali lagi dengan saya Angga Summer dan juga ada Kang Acai. Ya. Kang Acai, kita tadi masih ngomongin seputar bisnis ya. Ya, Dan yang kita mau ngomongin itu adalah manajemen by objektifnya MBO, ya. atau bisa kita kenal sistem perusahaan yang berorientasi pada hasil. Yep. Oke, rekan-rekan semua, ini sebenarnya adalah materi tambahan juga waktu kita di kurikulum UMKM Juara lah ya. Yang sebenarnya juga di next ke depan minggu akan kita berikan juga kepada peserta-peserta UMKM Juara. Nah, manajemen by objektif ini adalah sebuah sistem perusahaan yang berorientasi pada hasil. Ngomong-ngomong, kalau misalnya mau lebih detail lagi, tadi pagi juga sudah mulai kita rekam ulang di Spotify profil atau dari podcastnya untuk bisa nanti detail berulang-ulang mengenai MBO. Nah, teman-teman semua, menurut HR Zone, manajemen way objektif itu adalah proses yang dilakukan untuk menentukan tujuan. Oke, bahasa sederhananya gini deh. Kita kan ini kan pelaku UMKM nih, Mas Angga ya. Nah, kita pengen 3 bulan ke depan deh, nggak usah panjang-panjang, karena objektif ini berarti lebih terukur yang sesuai dengan urutan waktu, sehingga kita bisa ngelihat kita mau ngapain 3 bulan ke depan. Ada masalah apa yang bisa dicurhatin ke kita gitu, ke pelaku usaha UMKM-nya. Kalau mereka bilang misalnya, kayaknya aku lagi terkendala deh, produknya belum banyak orang yang kenal. Ya udah, kita promosi digital, buatlah MBO-nya, target sasarannya. Lalu di perusahaannya UMKM itu ada owner dan co-founder, berdiskusilah. Ada nggak karyawannya yang bisa jadi PIC pelaksana misalnya? Apa yang mau ditargetkan? Contoh untuk selama 3 bulan ke depan, spesifik, detailnya apa? Oke, pengen ada reseller baru misalnya gitu kan. Spesifiknya, oke, kita buat target actionnya, spesifiknya
ada reseller yang banyak. 10, 20, tulis measurable, terukur, ya, ada nilai angkanya. Tidak, ya pokoknya banyak deh, nggak gitu. Tapi 10, 20, kenaikan 5%, 20%, 30% omset misal selama 3 bulan ke depan. Nah itu tentunya harus juga achievable. Jadi sesuatu yang ya bisa diraih gitu. Jadi tidak sesuatu ya, oke saya pengen hari ini omset 5 juta, besok 10 miliar, ya enggak gitu. Jadi benar-benar masuk logika juga gitu target kita. Dan juga yang jelas batasan waktunya. Oke. Kita pengen ada reseller bertambah di 3 bulan proses dari sekarang misalnya 20 reseller. Nah di bulan pertama diskusi tuh antara si owner, co-founder, manager, dan juga karyawan tim untuk bisa merumuskan kegiatan apa yang menuju kepada hasil, ya seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman para pelaku usaha UMKM ini curhat gini-gini aja ya, terus juga ada cabang satu yang ada laporan cabangnya ada 5, lalu bulan ini saya terpaksa Kang 1 cabang saya tutup. Kenapa? Ya karena nggak worth it di situ, nggak laku juga, operasionalnya lebih tinggi, ya udah tutup aja. Oke, cut off. Kalau di cut off berarti dia harus melakukan action lain dong. Kalau gitu berarti nanti yang tadinya 5 jadi 4 pemasukan titik pasti akan jauh berkurang. Sementara bulan depan itu harus ditunggu actionnya, ya. Oke, buat action berarti kalau yang reseller berarti pastikan dulu ya produk apa yang ingin diperkenalkan lebih maksimal, dengan lewat jalur apa, online-nya, offline-nya. Itu sebenarnya kalau di kita itu ada diagramnya sih. Ya. Ada tabelnya ya. Tabel pertama budgetingnya, ada juga kegiatan apa yang ingin dibudgetingnya. Ini salah satu contoh ya yang akan bisa jadi nilai jual adalah oke, saya pengen promosi di Radio Inyong. Nah, itu adalah action promosi. Ceritanya mengenai apa? Mengenai usaha saya dan mencari reseller. Kan tujuannya kita itu awalnya mencari reseller. Nah, action selama 3 bulan kontrak bersama Radio Inyong itu dilakukan. Siapa PIC daripada UMKM-nya? Ditunjuklah manajernya misalnya. Datanglah ke Radio Inyong, bikin tekan kontrak misalnya ya, untuk siaran, lalu mengenalkan produknya. Budgetingnya persetujuan owner dan co-founder, ya, angka-angkanya tuh. Deal dengan Radio Inyong, langsung promosi lah. Dipantau tuh selama 3 bulan berjalan, si PIC ini mampu nggak mengejar target yang sudah ditentukan bersama. 1 bulannya 20 reseller. Misal bisa. Bisanya tidak 20 ternyata di bulan pertama misalnya. Hanya 5. Berarti minus 15 dong. Nah, si PIC ini memberikan ide kreatif lagi kepada pimpinan owner dan co-foundernya. Pak, Bu, kayaknya sudah worth it bagus promosi di Radio Inyong nih ya. Kita membangun jaringan sehingga ada juga yang goal gitu. Kita maksimalkan juga digital marketingnya misalnya. Ya, ada budgeting lagi itu dari persetujuan antara pimpinan perusahaan, ya dalam hal ini pelaku usaha UMKM-nya lah, ownernya, kemudian co-founder dan juga manajer pelaksana untuk misalnya kayaknya kita harus bikin akun TikTok deh. Bisa. Contoh misal ya untuk dapetin reseller dari audiensnya TikTok misalnya. Lalu dia menghubungi daripada pendamping fasilitator Kominfo, namanya Kang Acai misalnya. Ya, betul. Tolong dong, kita pengen juga di coach mengenai TikTok coaching class misalnya. Iklan yang saya juga. Kalau saya boleh cut sedikit, jadi kalau untuk MBO sendiri itu adalah ini bagaimana perusahaan mengejar tujuan, bersinergi dengan karyawan. Bersinergi dengan karyawan. Kadang-kadang kan apa yang ingin harus ditarget dikejar gitu kan. Iya, jadi gini, ada model orang itu karyawan kalau dia pengen maju, ada modelnya yang lo punya ide apa, terus idenya itu bisa diakomodir sama perusahaan. Betul. Sehingga dia
ada kepuasan tersendiri dalam mengejar target. Ya, Sama diperhatikan lah. bekerja di sana dibandingkan hanya Ide itu dari perusahaan aja, dari perusahaan, dari bos, lu tinggal kerjaan ini Betul. ini. Nah, MBO ini lebih orientasinya seperti itu kayaknya ya. Betul, karena bisa jadi kita kan butuh juga ide-ide karyawan yang mereka setiap hari melakukan pekerjaan aktivitas produk. Ya, Sementara si pelaku usaha atau ownernya ini disibukkan untuk hal-hal eksternal, tapi terkadang ada yang kelewat dan ide itu bisa juga dari ya karyawannya sendiri ternyata. ya betul, Oh, betul. ide Anda brilian. Iya, kenapa idenya bisa brilian? Karena dia mikirnya bebas, nggak ada tekanan. Mungkin dia bisa ngelihat, oh, kayaknya ada harus diperkuat di sininya deh yang ini Sudut pandang belum. sih sebetulnya. Iya. Karena masing-masing orang punya sudut pandang yang berbeda. Karena satu usaha itu bisa menentukan nasibnya di 3 sampai 5 tahun ke depan adalah bagaimana dia melihat sudut pandang yang berbeda dari setiap apa yang dia dapetin. Itu dia yang akhirnya saya juga banyak belajar melihat banyak orang-orang startup owner yang mendengarkan ide-ide, jangankan ide-ide karyawannya ya, ide-ide komen di TikTok misalnya, coba deh mas datang ke konsumennya lalu kasih duit sekian tetapi dengan bergaya seperti orang Alfamart gitu. Ide itu dilaksanakan oleh si pemilik karena dia mendengarkan ada ide-ide yang out of the box misalnya, yang belum pernah dilakukan atau belum menjadi culture budayanya daripada usahanya misal. Nah, setelah itu dilakukan, contohnya misalnya bikin akun TikTok, kan kita mengejar follower banyak nih ya reseller. Kemudian dilakukan dengan biaya budgeting, ditugaskanlah karyawan yang khusus di bagian ngurusin konten-konten kreatornya ya, lalu mungkin foto produknya, bikin videonya, berjalanlah itu. Ini udah plus berjalannya ngiklan promosi Radio Nyong, plus juga ada up juga di TikTok misalnya. Lalu di akhir bulan kedua tentunya nanti akan ada diskusi antara PIC pelaksana kemudian dengan pimpinan perusahaan, co-founder dan karyawan yang terlibat di project itu ya. Karena kalau kita bicara MBO itu lebih ke arah SGA, small group activities. Jadi aktivitas kunci yang kecil aja karena tujuannya memang terperinci, terdetail. Setelah dimeetingkan, ternyata akan dilihat grafik-grafik perkembangan misalnya, oh ada kemajuan lagi dari promosi radio, ada yang bergabung lagi jadi reseller. Kemudian dari TikTok udah mulai ke branding. Karena tujuannya sebenarnya lebih ke arah soft selling sih awalnya. Ya. Semakin banyak orang yang tahu mengenai bisnis produk kita, orang itu akan bersentuhan dan mulai tanya-tanya. Nah, itu Ya, udah engagement betul, tuh ya. benar. Kalau udah engagement, udah mulai tanya-tanya, ya bonusnya adalah mungkin bisa closing di situ juga. Ya. Jadi jenengan yang di sistem masyarakat sekarang ya, jadi kan kalau kita bicara usaha itu kan kita ada 2 kan, marketing Ya, dengan sales. oke. Marketing itu kan kita mendatangkan Leads, ya, kita mendatangkan customer, calon-calon customer. calon-calon customer. Ya, jadi bagaimana caranya kita bisa punya produk orang banyak tahu, itu marketing. Ya, tuh. Sales itu bagaimana caranya orang bisa beli produk. Ya, ngebentuk yang tadinya calon-calon itu Nah, mengacu sama marketing dengan sales ini itu bisa didapatkan dengan cara metode yang sekarang lagi hits atau Ya. yang sedang berkembang adalah storytelling. storytelling, soft selling ya, storytelling. Betul dong. Jadi banyak orang yang sekarang dia belanja, beli produk itu hanya dengar dari cerita. Oke. Ceritanya itu relate sama gua. Oh, Jadi dia entah itu main tentang cerita soal manfaatnya produk yang sudah dipakai sama ribuan orang. iya. Yang kedua cerita tentang gaya hidup yang berubah dengan memakai produk tertentu. Yang ketiga ketakutan-ketakutan yang kalau dia nggak pakai produk ini bisa lebih gendut lah, bisa kulitnya ini. Story yang dibangun melalui konten dong. Kontennya memang lebih kencang sosial media ya. Betul, yang sekarang dipakai oleh hampir semua korporat dan pengusaha dalam konten
media sosial. Konten itu pun kalau jenengan yang belum pernah mengerti ya, atau baru coba-coba, itu tuh nggak bisa diambil akan cuma bikin konten. Oh enggak loh, that's need waktu khusus, kemudian juga energi khusus yang penguasaan dituangkan ke dalam pembuatan konten yang bisa diterima oleh masyarakat. Dan nggak perlu bagus, tapi perlu dikonsep. Dan selain itu dia harus konsisten. Oh iya, jelas dong. Jadi kalau bentuknya marketing adalah investasi dong. Ya, investasi banget. Nah, ini sebenarnya ini yang kita lagi tunggu nih teman-teman. Para pendengar Radio Inyong, Anda pelaku usaha UMKM bisa juga berinvestasi ya, mempromosikan produk usahanya. Terutama di acara rekomendasi promosi usaha. Boleh saja. Ya, kalau kita mau mendukung saja. Mendukung kan? Bisa. Betul. Bisa juga nanti bisa japri di 085741290115 nih untuk kita juga kita sedang didengarin nih sama owner dari Tempeku. Owner Tempeku, oke, terima kasih karena saya udah nge-share juga tuh di grup ya. Mbak Elizabeth Raharjo, mudah-mudahan sehat ya. Sehat-sehat. Karena menurut beliau juga ternyata ide karyawan itu perlu banget untuk kemajuan perusahaan. Oh, alhamdulillah. Iya. Salam juga untuk Kang Aldi nih di kafenya Volenden Huis kalau nggak salah di Bandung yang kemarin kita baru datang ke sana dan insya Allah beliau berkenan atau mengundang kita, mengundang kita untuk di pembukaan kafe itu rumah makan resto Ciganea cabangnya lagi. Memang kalau kita ngomong soal bikin konten untuk kebutuhan marketing, memang nggak bisa sebentar-sebentar. Kapan-kapan insya Allah nanti di Inyong mau buat kelas-kelas bisnis lah. Nah, kelas bisnis, seneng banget itu. Karena kelas bisnis yang kemarin saya adain itu masih bersifat yang private coach ya, private class. Kalau udah di Radio Inyong mungkin jadi gaungnya bisa lebih maksimal. Amin. Ditungguin aja lah. Betul. Ayo, jangan sampai nanti nungguin PPKM-nya, pokoknya maksimalin aja. Ya, aktivitas berjalan, ekonomi roda berputar, dan juga kita sudah bisa berdiri di kaki kita sendiri untuk kenalin bisnis kita. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu lagi di segmen ketiga terakhir ya. Oke. Ya, karena ada beberapa poin lain kita omongin. Jangan kemana-mana, tetap di AM 549 Inyong Radio, radionya Inyong. Lumayan, kalau lapor ini kan info sekitar pada sistem sekolahnya Pak. Kembali lagi di AM 549 Inyong Radio, radionya Inyong. Masih di acara rekomendasi bersama dengan kita duo Aceh Angga. Aceh. Iya, kita balik lagi di Kang. Tadi kita udah beberapa yang kita bicarakan ya. Di antaranya adalah yang paling bagus nih ilmunya, yang kita kasih. Dapat ini juga ya, komen dari rekan-rekan juga. Iya betul. Manajemen by objektif, sistem perusahaan yang berorientasi pada hasil. Betul. Yang berkolaborasi antara bagian manajemen, kemudian dengan karyawan, manajer yang ditunjuk untuk bisa menjadi PIC bertanggung jawab dalam proses marketing dan sales di satu perusahaan. Betul, dan prakteknya, karena saya pernah 17 tahun kerja ya di perusahaan elektronik, kita pernah ngebentuk yang namanya, bukan pernah sih, memang itu menjadi budaya ya, SGA, Small Group Activities. Small Group Activities. Ya, MBO juga, karena dia. Jadi dia misalnya taruhlah mau ngapain? Di bawah direktur utama, lo berlima, tolonglah gitu ya. Tolonglah mau ngapain? Karena ini ada laporan bulanan, peningkatan kualitas, peningkatan kuantitas, kan dua itu aja kan, kualitas, atau nanti bersamaan kuantitas dan kualitas. Nah akhirnya dengan dibentuknya SGA, karyawan ini merasa
gue bagian dari manajemen. dari Yes. manajemen loh ya. Dan ide gue ya, Dipakai. ini maaf ini belum minum boba nih Jaksel Iya. ya. Iya, ide gue di ini loh, didengerin sama perusahaan, dan kayaknya saya pengen juga menurunkan ide ini agar perusahaan bisa maksimal. Iya. Benar, perkembangannya. Nah, jadi si karyawan itu merasa bahwa oh, ya bagus nih gitu. Nah, setelah ide dan konsep itu udah dilaksanakan, pasti kan terperinci di dalam sebuah laporan lah gitu ya. Kalau PIC ini yang buat, nah laporan itu akan menjelaskan mengenai performa daripada perkembangan bulan 1, bulan 2 hingga misalnya target achievable-nya di bulan ketiga. Karena perlu namanya time bound goals. Waktu goals-nya berapa bulan? Oke. Gitu. Ya dong, harus ada timeline-nya kan. Betul. Kalau nggak kan goals-nya nggak kecapai dong. Ya. Selain Nah, saya mau tanya nih, sebetulnya dari sistem yang seperti ini, ya. kelebihan dan kekurangannya itu di mana sih? Ya, kalau kelebihannya karyawan merasa dihargai perannya, Oke. dia bertanggung jawab, Mm. kemudian juga berpotensi juga untuk mengembangkan loyalitas si karyawan terhadap perusahaan. Oke. Hanya saja kalau untuk kekurangannya, mungkin karena ada kefokusan di situ ya, dia terlalu fokus pada tujuan dan target dibandingkan operasional. Saat ini lagi kerja nih. Nah, tapi kan ada bagian yang fokus di situ, ditakutkan operasional yang saat ini sedang berjalan terabaikan. Makanya butuh pembagian kerja yang jelas sebenarnya. Oke. Gitu. Dan Karena si karyawan atau manajer ini dia berarti bekerja di 2 divisi dong. 2 divisi, dan dia kan juga terikat sama pekerjaan dia yang sedang berjalan. Iya, betul. Tapi dia diberikan tambahan tugas. Oke. Mungkin dengan tambahan tugas itu si owner akan memberikan kredit poin lebih lah ya. Ya. Ya berupa misalnya dihitung lembur atau ada tunjangan yang berbeda lah misalnya. Oke. Nah, ini metodenya si MBO ini harus bersinggungan dengan metode SMART gitu. SMART itu apa? MBO. MBO manajemen objektif, tapi dia harus yang smart. Ini untung agak sedikit rancu ya. Ya. MBO ya. Iya. Bang, itu bahasa Inggris. MBO. Iya, sebenarnya beberapa hari ke depan kita akan ngedengar suara beda. Oke, MBO. Nah, kalau MBE Apa untuk bisa menerapkan sistem manajemen by objektif itu apa aja? Ya, pertama 5 elemennya SMART. S-nya adalah spesifik. Oke. Spesifik targetnya, apa yang mau dikejar. Benar. Kemudian juga M-nya measurable. Measurable, Dapat diukur. Kemudian juga achievable. achievable, dapat dicapai. Jadi masih dalam Logikanya. jangkauan manusia normal. Betul. Ya. Jadi jangan buat target-target yang terlalu muluk-muluk. Nggak jelas dan kayaknya agak berat atau nggak mungkin. Ya, dicapai. betul. Dia baru ngeluarin handphone baru, ayo mari kita saingi Apple 2 bulan lagi. Iya. Kan itu kan Saingin sama logo nanas digigit. iya. Jadi yang nggak achievable akhirnya Achievable, ya. percuma. Terus yang keempat, Relevan. apakah masih relevan dengan yang sekarang atau tidak? Seperti Oke. itu. Teman-teman kalau misalnya Last but not least, time bound goals. Jadi ada timeline-nya. Oke. Sampai mau berapa bulan nih? Masa selamanya bikin. benar. Jadi ada rentan waktu. Ada rentang waktu yang harus Yang bisa dikerjakan sampai batas waktu yang ditentukan. Nah, hal-hal yang seperti ini bisa juga nanti dipraktekkan sama, saya mau kasih salam juga nih ke Kang Dede ya di Semestalen yang sebentar lagi mungkin nanti kita kunjungan ke sana. Properti yang bisa kerjasama nanti mungkin dengan radio ini. Ya, Amin. nah gitu. Oke. Jadi kita senggol-senggol dulu. Yang pertama kan ada 5 langkah ya untuk Ya. bisa menerapkan MBO. Yang pertama menentukan dan merevisi tujuan perusahaan berdasarkan visi dan misi yang sudah ada. Betul. Yang kedua menurunkan tujuan perusahaan kepada karyawan Mhm. agar bisa menggunakan metode SMART yang tadi. Iya. 3, meningkatkan partisipasi karyawan dalam menetapkan tujuan masing-masing. Oke. Jadi mereka lebih berperan aktif ya. aktif, bisa menjadi loyalitas. Betul. Biasanya Betul. karyawan juga lebih suka. Wah, Lebih suka. oke, kita mulai di dipakai sama company ya.
Dan yang biasanya aku praktekkan sih waktu di pekerjaan sebelumnya di perusahaan elektronik tuh, kita dikasih ini apresiatnya apa, penghargaan, recognize-nya itu misalnya ya uang sih. Ya. Pasti itu yang bikin orang. Sebetulnya nggak cuma uang sih Bang. Kalau kita mau kasih achievement kepada karyawan yang Mini gold. bukan, itu kan ada yang namanya bentuk apresiasi ya. Ya. Bentuk apresiasi itu kan bisa finansial. Bisa Yang finansial. kedua adalah mungkin ke apa tuh namanya sih? Yang single dicari jodoh. Itu mah hebat. Tahu perusahaan ya belum. Mungkin diberikan fasilitas yang beda. Oke. Itu kan bisa. Iya, Wujud fasilitas. contoh misalnya Tunjangan. tadinya nggak punya motor, roda 2 jadi roda 3. dikasih Gimana? motor Oh, iya, misalnya kan. Banyak bentuk hal-hal yang Hmm. bisa diapresiasi kepada karyawan yang bisa menunjukkan kinerjanya kepada perusahaan. Betul. Tidak hanya dari segi finansial, naik jabatan, Naik jabatan. ya bonus, ya kan, dan lain-lain bisa aja sih. Betul. Nah, Atau mungkin yang target jalan-jalan kan bisa jadi. healing jalan-jalan, ngomong Iya jalan-jalan nih teman-teman. Bulan Juni ini memang jalan-jalan lagi kencang ya. Iya betul. Yang keempat, saya ngomong keempat dulu nih. Yang Ya, keempat, memantau kemajuan karyawan. Tetap fungsi sebagai corporate adalah untuk bisa memantau Memantau. dari grup kecil yang sudah dibuat untuk kemajuan perusahaan. Yang terakhir, Mhm. tentu saja harus dievaluasi dan diapresiasi karyawan yang sudah menunjukkan kemajuan-kemajuan untuk perusahaan. Apalagi sudah bisa closing banyak dong, bos. Tuh lihat tuh berarti sebenarnya dengan metode MBO saja nggak perlu apa ya bahasanya tuh, kalau UKM tuh blank mau ngapain lagi ya bulan depan. Ya, soalnya kadang-kadang gini loh. Mhm. Ada yang karena dia pikir rutinitasnya sudah seperti itu tiap hari, Iya. jadi pas bangun pagi terus sampai kantor, Ya gitu aja. oh, ngapain ya? Iya. Karena kerjaan udah berjalan secara otomatis Iya. mungkin. Atau nggak di planning dia what to do next. Nah, oke. Itu nggak di planning sehingga hari itu dia bingung mau ngapain. Akhirnya menjadi gabut. Apa sih gabut? Nah, Iya. jadi Akhirnya karyawan-karyawan didatengin, aja ngapain lo? ngapain lo? Ini kan Ngapain lo? produksi udah jalan. Terus ngapain? Oh, ini kayaknya nggak jadi kreatif apa? Oke. Kang Acai, kesimpulannya apa Kang Acai? Ya, kesimpulannya yang bakar satu ya. Kesimpulannya adalah MBO itu menjadi salah satu cara ya untuk perusahaan bisa meningkatkan performanya, Oke. gitu loh. Dengan melibatkan karyawan, tidak hanya ide-idenya, tapi karyawannya dilibatkan dan juga menjadi bagian daripada perbaikan yang didiskusikan bersama-sama. Oke. Gitu. Mantul. Ya, Jadi tunggu apa lagi? Jangan lupa. siap. Tunggu apa lagi? Berarti gini, kalau tunggu apa lagi, Tunggu apa? banyak perusahaan ini yang kayaknya bolehlah nanti manggil kita. Iya, betul. Kita boleh dipanggil untuk bisa memajukan perusahaan. Punya perusahaan terutama ini kali-kali yang pelatihan-pelatihan MPP gitu yang pensiunan kali ya. Iya, betul. Boleh Boleh. tuh. Ya. Kapan nanti tunggu aja tanggal mainnya. Dan Jangan- nanti teman-teman sorry ngemotong mulu nih. Jangan lupa promosiin juga produk teman-teman, usaha teman-teman di radionya 549 AM ya. Oke. Apalagi tuh Mas Angga? Iya, Kepotong. udah diambil semua. Enggak, soalnya kangen udah sebulan kagak ngomong kayak gini. Iya, betul. Aduh ya Allah. Pantengin kita aja di AM 549 AM atau streamingnya ya. Bisa ketik aja di Google Ya. Radio Inyo Streaming. Siap. Setiap hari Senin dan Rabu insya Allah kita dari Insya jam Allah, setengah insya Allah. 11 sampai setengah 12 siang Mhm. itu ada acara rekomendasi di mana jenengan semua bisa dengerin kita cuap-cuap masalah bisnis, entah itu seputar pengembangan usaha, bagaimana cara buat konten, strategi marketing, ataupun inspirasi-inspirasi dari beberapa pengusaha yang telah sukses. Amin. Itu aja sih yang kita kasih dengan semuanya agar kita bisa terus berbagi, Ya. bermanfaat untuk orang banyak. Saya kira Karena- itu aja hari ini. Siap. Kang Aceh mau ngomong apa lagi? Dia udah mulai closing, jadi ganti lagi. Tadi mau nerusin ngomongin berbagi. Kalau berbagi kan bisa berkali juga ya. Iya. Gitu. Bagus sih. Tapi senang lah bisa soal lagi sini sehat-sehat semua ya. Amin, alhamdulillah. Gitu aja. Ya, siap. Jangan lupa ya, abis ini ada acara Banyumasan. Tetap stay tune di Inyong Radio, radionya Inyong. Dari kita kalau ada salah, mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.